Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. A'laha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita ini. Kemudian kita lanjut tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh dan menjadi pemberat kebaikan kita kelak di mizan. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di dalam Islam ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diperintahkan untuk menjaga hubungan kita antar sesama. Oleh karena itu, banyak di dalam Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Apa sebenarnya makna globalnya? Perbaiki hubungan kepada Allah, dan zakat itu hubungannya sosial. Ketika berbicara tentang iman juga seperti itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Dawud dan lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara iman, kata beliau, iman itu ada 70 atau 60 cabang. A'laha, iman yang paling tinggi itu qaulu la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Adnaha, cabang iman yang paling rendah itu adalah imatatul ada anit tariq, menyingkirkan
gangguan atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Apa tujuannya? Sebenarnya supaya orang tidak celaka. Supaya orang tidak kecelakaan. Menjaga bukan saja hak daripada kehidupan, tapi kesempurnaan hidup. Itulah mulianya Islam itu. Dan saat ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu tidak selamanya langsung kepada kita. Tapi ujian itu juga kepada orang di sekitar kita. Contoh, kita mau ke masjid, sudah azan. Kemudian perjalanan ke masjid, kita melihat anak-anak main di kolam dan mau tenggelam. Kita lanjut jalan ke masjid atau kita selamatkan anak itu dulu? Kita lanjut ke masjid, ya, sholat sampai selesai 4 rakaat, zikir, kemudian kita mau nolong anak itu, atau kita tolong dulu anak itu, baru kita ke masjid, atau baru kita sholat? Yang mana yang benar? Nolong dulu. Jadi ujian itu tidak selamanya langsung kepada kita, tapi kepada orang lain. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala uji, ya, kepada kita. Dan saat ini jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di dunia mendapatkan ujian dengan perlakuan zalim yang dilakukan oleh Zionis Israel, ya, Yahudi kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Yang ini sebenarnya melanggar semua norma agama. Dan ini juga bukan hanya melanggar agama, tapi melanggar kemanusiaan. Kita lihat setiap saat, kita dengar setiap saat berita anak-anak nangis karena dia sudah kehilangan orang tuanya. Anak-anak nangis karena dia sudah cedera. Anak-anak nangis karena kehilangan semua keluarganya. Bahkan orang tua, mereka tidak bisa ngapa-ngapain ketika sudah rumahnya hancur, keluarganya juga sudah meninggal. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya ujian yang berat bagi kita. Kalau bagi mereka yang meninggal itu insya Allah syahid. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena dia mempertahankan hartanya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, dia syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan dirinya, fahuwa syahid, dia juga syahid. Dan insya Allah peluang besar mereka untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Namun jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian bagi kita. Dan ini dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat itu dikepung oleh musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpanggil langsung mendoakan. Ada muslimah dilecehkan, ya, dalam kasus di Bani Qainuqa, langsung dikirim ya, pasukan untuk perang. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sejatinya kaum muslimin itu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kal bunyan,
Orang Islam itu seperti satu bangunan. Bangunan itu kan rangkaiannya saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Atau kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Ya. Kalau tangan sebelah kiri gatal, yang kanan garuk. Ya. Sebelah kanan gatal, yang kiri garuk. Begitulah seharusnya umat Islam itu. Dan ini sudah dipraktekkan dari zaman Rasulullah SAW sampai setelahnya. Coba sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam sebenarnya tentang Yahudi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an berbicara tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak bercerita ya, tentang mereka. Dan ini kita harus paham. Banyak dari kita berdebat sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat, atau justru menyalahkan sesama kaum muslimin, atau bahkan lebih dahsyat daripada itu, menjatuhkan kehormatan kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam salat kita untuk berdoa ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Seperti apa jalan yang lurus itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu jalan yang Allah Subhanahu wa taala karuniai kepada kita. Bukan jalannya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan jalannya orang yang sesat. Para ulama tafsir menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga siapa yang sesat itu. Para ahli tafsir mengatakan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala al-Yahud, orang-orang Yahud. Kemudian siapa yang sesat itu? Mereka adalah orang Nasrani. Kenapa mereka itu dimurkai? Banyak nanti kita sebutkan, di antaranya di dalam Al-Quran juga. Di antara terbesarnya, mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sebenarnya paham kebaikan, paham utusan Allah Subhanahu wa taala di antara para nabi itu, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Orang Yahudi itu paham agama yang benar itu sebenarnya yang mana, tapi tidak mau mengikutinya. Orang Nasrani dikatakan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak paham konsep agamanya, tapi beribadah. Ada orang paham tahu yang benar, tapi tidak mau mengambil. Satunya tidak tahu, tapi dia mengambil. Yang diambil padahal sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu salah. Makanya di dalam Islam ini kita dituntut untuk memahami benar mana yang benar, mana yang salah. Kita ambil yang benar, kita tinggalkan yang salah. Dan kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita kalau sebenarnya mereka, orang-orang Yahudi itu paham kebenaran. Dalam surah Al-Baqarah juz 2 itu kan,
halaman kedua, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kitab, orang Yahudi maksudnya di sini, dia tahu sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagaimana orang tua mengetahui anaknya. Orang Arab biasanya ketika mengungkapkan ya, sebagaimana orang tua mengetahui anaknya, artinya pengetahuannya sempurna. Artinya pengetahuannya sempurna, paham betul daripada anak-anak yang lain. Kita kan orang tua paham karakter anak kita daripada anaknya orang lain. Ya. Untuk menjelaskan kepahaman seseorang itu, biasanya ketika disebutkan sebagaimana orang tua memahami anaknya, berarti pemahamannya sempurna. Orang Yahudi itu paham, ngerti Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, ngerti sebenarnya kalau Nabi Muhammad SAW akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ditanyakan ya, kepada orang Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam, ditanya oleh Umar bin Khattab, ya, wahai Abdullah bin Salam, apakah kamu dahulu mengetahui ya Nabi Muhammad SAW sebelum masuk Islam? Ya. Janganlah Nabi Muhammad, kita paham malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu siapa, ya, kepada siapa itu kita paham semuanya. Orang Yahudi itu paham. Bahkan bukan cuma orang Yahudi, orang Nasrani yang mengikuti agama sebelumnya itu paham sebenarnya. Nabi kiri utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir itu seperti apa, dia paham. Karena di dalam Injil itu sudah ya, dikatakan akan ada nabi ya, yang terakhir bernama Ahmad. Dan dijelaskan juga di dalam Al-Quran dalam surah As-Saff. Ya, dalam surah As-Saff itu kan sudah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah jelas di situ. Akan ada nabi bernama Ahmad. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya mereka-reka, sudah menjadi fakta. Ya. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul, sudah ditebak dahulu. Pada umur 12 ketika diajak oleh pamannya Abu Thalib pergi ke Syam untuk dagang, ternyata ada pendeta Buraiha ini di sana ada perjalanan ke Syam itu pasti melewati rumahnya. Itu sudah mimpi besok akan melewati ya, kafilah dari Quraisy, dan itu adalah di situ ada nabi yang terakhir. Langsunglah masak-masakan ya yang mewah. Kemudian benar dia lihat ada kafilah dari Quraisy, kemudian dipanggil, disetop. Biasanya orangnya cuek, tapi karena mimpi itu di-stop lah. Kemudian diundang, disuruh masuk semuanya ke rumahnya. Setelah dilihat, ini kok enggak ada di sini tanda-tanda kenabian itu. Kemudian ditanya lagi, apakah ada yang tersisa di antara kalian ya yang ikut di kelompok ini tapi tidak ke sini? Oh ada, tapi anaknya masih kecil. Coba bawa ke sini. Ya, dipanggillah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masih di kendaraannya. Dipanggil. Kemudian ya, siapa orang tuanya ini? Abu Thalib ngacung. Kamu pasti bukan orang tuanya. Ini pasti yatim. Oh iya, saya hanya mengasuh ya beliau karena ibunya sudah meninggal, kemudian kakeknya udah meninggal, kemudian saya yang ngasuh. Ya benar, kalau begitu jangan bawa ini ke Syam, nanti ketahuan orang Yahudi.
Dan ini nanti akan dibunuh. Artinya paham mereka sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kasus juga pada waktu sebelum peperangan Bani Nadir. Bani Nadir ini orang Yahudi yang ada di Madinah, ya. Sekelompok Yahudi yang ada di Madinah. Ketika ingin menggelontorkan batu ke kepalanya Nabi Muhammad SAW, satunya bilang, nggak mungkin kamu bisa melakukan. Sebelum kamu gelontorkan batu itu, pasti nanti malaikat Jibril ngasih tahu pada Nabi Muhammad SAW. Dan benar, ya. Mereka sebenarnya nggak yakin, ya, kalau bisa membunuh Nabi Muhammad SAW, karena pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya, ya, mereka itu paham kebenaran. Maka di dalam Al-Quran, ya, la talbisul haqqa bil batil, jangan kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, ya. Kemudian berapa banyak juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwasanya sebenarnya mereka mengetahui, ya, Islam ini, mengetahui agama yang benar ini, ya, namun mereka tidak mengikutinya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah alasannya kenapa mereka dibilang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang dimurkai dan kita tidak boleh mengikuti mereka. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau Nasrani, ya, ini sudah jelas, ya. Orang Nasrani itu sebenarnya tidak paham konsep agamanya. Makanya kalau kita perhatikan jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku-buku yang ditulis oleh para ulama Islam, ya, dari dahulu itu susah dibantah. Di antaranya yang berbicara tentang Nasrani itu buku punyanya Rahmatullah Hindi, judulnya Idharul Haq. Ini buku tebel terjemahnya, pernah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bagus sekali. Kalau ada orang mau mendalami kristenisasi, baca buku ini. Ya. Dan Ahmad Deedat itu bisa pinter, ya, dalam kristenisasi dan bisa mengalahkan pastor-pastor itu karena baca buku ini. Tadinya penjaga warung, penjaga toko, ya, kemudian baca buku ini, debat menang sampai debat skala internasional. Ya. Dan ini ya, cukup untuk membantah mereka. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita fokus kepada Yahudi. Kenapa Yahudi sebiadab itu kepada umat Islam? Kalau kita perhatikan saat ini, berapa anak-anak yang sudah dibunuh, berapa orang tua yang sudah dibunuh, dan itu sipil, tidak ikut dalam peperangan. Berapa bangunan yang sudah dihancurkan, berapa masjid yang sudah diratakan, ada di atas 30 masjid, ya, sekarang sudah diratakan. Universitas Islam dibom juga, ya. Kemudian tempat-tempat pondok atau orang yang belajar itu dibom juga, ya. Dan jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling besar malam ini, ya, malam ini akses kita untuk mengetahui saudara kita di Gaza terputus. Karena tadi malam internet terputus, di sana ada ledakan yang sangat besar, bahkan ada yang mengatakan tidak pernah mendapatkan ledakan, melihat ledakan yang lebih besar daripada itu, ya. Kayak di sana sekarang gelap, cahayanya hanya ada cahaya bom. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa mereka itu setega itu, ya, melakukan di zaman yang seperti ini? Media di mana-mana kita bisa melihat dan tidak bisa dipungkiri, ya, akan kebenarannya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perhatikan di dalam Al-Quran setidaknya ada 3 pelanggaran adab mereka, ya, di dunia ini. Pertama, adab mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentang, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lancang, kepada yang lainnya pasti jauh lebih lancang, ya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berbicara tentang kelancangan Yahudi. Contoh, orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair itu anaknya Allah.
Ini lancang sekali mengatakan ya apa Allah punya anak. Ada lagi mengatakan di ayat lain ya, oh kamilah sebenarnya anaknya Allah Subhanahu wa taala. Lancang ya akan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Allah itu kikir. Ya. Kemudian apa? Mereka mengatakan Allah fakir. Wa nahnu aghnia. Allah itu miskin, kamilah yang kaya. Coba kita baca Al-Quran itu ya, pasti kita akan menemui itu. Perkataan-perkataan mereka disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adabnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah bukan main, ya. Sampai waktu zamannya Nabi Musa sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari keganasan kezaliman Firaun. Firaun itu kan membunuh mereka, Bani Israel itu bukan main, ya. Semena-mena. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa. Hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka sampai ya selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk mendatangi Firaun. Kemudian setelah mereka selamat, ya, Bani Israel selamat, Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibawalah mereka malah mengatakan kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Kan itu bukan main, ya. Kurang ajar sekali, pingin melihat Allah baru mau beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang didekte ini, ya. Allah Subhanahu wa taala yang didekte. Jelas dalam surah Al-Baqarah, "Wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Mereka berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, aku tidak akan beriman kepadamu sampai aku melihat Allah itu secara jelas." Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup di situ, mereka juga mengklaim dusta bahwa patung ya yang mereka bikin itu juga ya disembah oleh Nabi Musa. Ya, sebagaimana dalam surah Toha, faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Ini adalah Tuhan kalian dan juga Tuhannya Musa, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ketika diajak berperang, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Sudah kamu pergi sana kamu sama Tuhanmu. Kami di sini saja. Ya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak beradab. Kepada Allah Subhanahu wa taala sudah lancang. Bisalah kita mungkin kepada sesama kita manusia, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelanggaran besar sekali. Dan berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak hak, ini dosa yang paling besar. Ya, di antara dosa yang lain bahkan melampaui dosanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan yang benar, tanpa dalil yang benar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelancangan mereka. Kemudian mereka tidak cukup di situ. Mereka berusaha ingin memutus wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya supaya tidak sampai. Bagaimana caranya mereka? Mereka ganggu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ganggu para nabi dan rasul itu. Mereka ganggu supaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak sampai kepada hambanya. Dan ini terbukti di banyak Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang mereka, bagaimana usaha mereka membunuh para nabi itu. Dan sudah terjadi. Wa yaqtulunal anbiya wa yaqtulunan nabiyyin dan lain sebagainya. Itu kan sama artinya. Mereka membunuh para nabi.
kadang menggunakan anbiya, nabiyin. Ini berarti banyak nabi yang dibunuh oleh mereka. Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan mereka itu pernah dalam sehari membunuh 70 nabi. Orang Yahudi ini dalam sehari membunuh 70 nabi dan dia merasa tidak bersalah. Ya. Merasa tidak bersalah. Paginya mereka membunuh, sorenya menggelar pasar. Ya. Berjalan sebagaimana biasa saja, tidak merasa bersalah. Inilah apa mereka itu, kejahatan mereka itu. Jadi membunuh ya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma di situ, tapi mereka juga mengubah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Kristen itu termasuk agama yang sudah dirusak oleh mereka ya, ketika dimunculkan Kristen Protestan itu. Ya mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah langkah mereka, bukan cuma mereka itu lancang kepada Allah Subhanahu wa taala, namun juga ingin memutus ya wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara membunuh nabinya. Kan sudah ada percobaan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihi salam, dan mereka mengeklaim bahwasanya mereka sudah membunuh Nabi Isa, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam. Mereka mengatakan bahwasanya kami sudah membunuh Isa ibnu Maryam, tapi Allah Subhanahu wa taala membantah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh dan juga tidak disalib, akan tetapi diangkat, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibantah. Begitu juga upaya mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, ya, itu bukan main, ya. Yang paling besar ketika Madinah dikepung pada perang Ahzab atau Khandaq, itu mereka berambisi betul ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, namun ya mereka tidak bisa, ya, mau jatuhkan batu ke kepalanya Nabi Muhammad tidak bisa, ngadu domba umat Islam tidak bisa juga, mengepung Nabi Muhammad di Madinah, kaum muslimin ya dikepung oleh pasukan Ahzab, itu gabungan ya, kalau sekarang sekutu ya, tapi juga tidak bisa ya. Mereka sudah berupaya ingin membunuh Nabi Allah Subhanahu wa taala, namun tidak bisa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi utusan Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu, apalagi kepada yang lain. Ya. Makanya mereka itu suka Allah Subhanahu wa taala sering katakan melanggar perjanjian. Dan ini sudah diingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka itu suka melanggar perjanjian. Ketika dan ini sudah kaitannya hubungan kepada orang lain ya. Jadi hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala rusak, adabnya juga kepada orang lain itu rusak mereka itu. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, di sana kan ada suku orang Yahudi ini, ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ya di sana. Rasulullah SAW tidak menampakkan permusuhan kepada mereka. Yang jelas juga kedatangannya Nabi Muhammad SAW, mereka sebenarnya sudah resah. Tapi Rasulullah SAW tidak menampakkan permusuhan. Bahkan Rasulullah SAW mengikat perjanjian sama mereka, tidak saling membunuh, tidak saling melindungi musuh dan lain sebagainya. Kan banyaknya kalau kita perhatikan ketika perintah perang itu turun, ya itu kalau kita baca sejarah banyak dari kafir Quraisy. Ya. Rasulullah SAW mencegat kafilah mereka
kemudian berperang di Uhud dan lain sebagainya, itu kan di luar, ya, di luar kepada orang Yahudi. Tapi jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring berjalannya waktu, Bani Qainuqa melanggar perjanjian. Dia mengadu domba kaum muslimin, bahkan dia melecehkan muslimah. Ya, ada muslimah berhijab, kemudian ditali hijabnya, ketika berdiri ya langsung tersingkap hijabnya. Dibantu oleh ada satu orang Islam yang melihat, kemudian dipukullah si Yahudi itu. Yahudi nggak terima, dibunuhlah orang ini. Keluarganya nggak terima, dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terjadilah perang Bani Qainuqa. Bani Nadir juga seperti itu, ya. Kemudian Bani Nadir, ya, sudah jelas mereka melakukan pelanggaran karena ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW ya usir mereka, ya. Rasulullah SAW usir ya, Bani Nadir ini. Ya. Kemudian Bani Quraidah juga seperti itu. Ketika Rasulullah SAW kondisinya sudah tertekan pada waktu perang Ahzab, mereka melanggar perjanjian. Ya, akhirnya setelah perang Ahzab itu, ya, kaum muslimin menang, ya, karena mereka ketakutan pasukan Ahzab itu, kemudian langsung dikirim pasukan ya ke sana. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu melanggar perjanjian. Ya. Orang Yahudi ini selalu melanggar perjanjian, dan mereka itu, ya, bencinya, permusuhannya kepada kaum muslimin sangat keras sekali. Ya. Oke, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Engkau akan melihat orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang Islam itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang berbuat musyrik. Ya. Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian dikatakan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridha kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian dalam ayat lain, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffar." Berapa banyak ahli kitab itu menginginkan ya, kalian murtad dari agama kalian. Apa sebenarnya penyebabnya itu? Hasadam min indi anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu punya sifat dengki kepada kita kaum muslimin. Iri mereka kepada kaum muslimin. Ya. Dan mereka itu ya rata-rata orangnya sombong. Sombong ini kan batarul haq wa gumdun nas. Ya, batarul haq wa gumdun nas. Ya. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adabnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian juga adabnya mereka kepada orang lain, terutama kepada kaum muslimin, sudah tercatat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menjelaskan banyak sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis juga banyak bercerita tentang mereka. Dan kalau kita lihat rekaman sejarah, ya, mereka juga seperti itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah baca sejarah, ya, Palestina di tahun 1930-an. Ya. Ternyata mereka sudah biasa ngebom pasar itu, ya, pasarnya kaum muslimin itu dibom, ya, sama mereka. Jadi mencelakakan, ya, membuat kehancuran, kerusakan di muka bumi ini sudah dia lakukan dari dulu, ya, sampai saat ini. Dan mereka tidak merasa bersalah. Mereka tidak merasa bersalah. Ya, kemarin misalnya pertemuan antar negara itu mereka nggak merasa bersalah. Ya. Mereka melakukan seperti itu, ya merasa benar. Nggak mau tahu anak-anak meninggal, anak-anak kehilangan orang tuanya, ya, anak-anak sudah hancur, mukanya sudah hancur,
ada yang tangannya sudah patah, kakinya dan lain sebagainya, nggak mau tahu mereka. Berapa orang kehilangan tempat tinggalnya, disuruh ngungsi, setelah ngungsi di rudal dan lain sebagainya, nggak mau tahu mereka. Karena karakternya mereka dari dahulu sampai saat ini seperti itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ini supaya kita paham ya, supaya kita paham apa sebenarnya yang terjadi, kenapa mereka berbuat seperti itu, dan ini juga sebagai alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an supaya kita lebih perhatian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk menjauhi langkah mereka? Ya, karena adab mereka kepada Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala dan kebencian mereka kepada kaum muslimin itu ya bukan main. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak porsinya di dalam Al-Qur'an bercerita tentang mereka ya, supaya kita ya memahami ya dari masa ke masa tentang perlakuan mereka kepada kaum muslimin. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan, kan banyak beredar produk-produk Yahudi ya Ustadz ya, baik makanan maupun alat-alat yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kita tahu bahwa Yahudi itu sangat membenci Islam, sangat memusuhi Islam. Terus bagaimana hukumnya Ustadz apabila kita menggunakan bahkan memakan makanan yang produk Yahudi, itu hukumnya apa Ustadz? Apakah itu termasuk ya bilang haram atau gimana Ustadz? Terus sikap kita ini kepada mungkin teman-teman saudara yang masih menggunakan produk-produk Yahudi ini gimana Ustadz? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Jawab dulu ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ya untuk saat ini, dan ini juga salah satu kekalahan kita kaum muslimin itu di bidang ekonomi. Bagaimana kekuatan ekonomi mereka itu ya di seluruh dan jaringannya di seluruh dunia sangat kuat. Dibikin kita serba bergantung kepada produk-produk mereka. Ya sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kondisi saat ini tidak bisa kita general. Ya, kita tidak bisa general semuanya haram. Ya. Produk orang kafir saat ini banyak sekali mereka punya istilahnya menanam saham kezaliman kepada kaum muslimin. Dan ini bukan cuma Yahudi ya. Yang lain juga banyak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sesuatu itu bisa kita hindari ya, ada pilihan ya, kita usahakan kita hindari, kita ambil pilihan yang lain. Tapi kalau tidak bisa, itu sepenuhnya tidak haram karena kita butuhkan ya. Jadi menggunakan produk ya orang kafir, terutama yang memusuhi kaum muslimin ya, ini tidak bisa sepenuhnya kita hindari saat ini. Tidak sepenuhnya kita bisa berlepas. Kita di kantor pakai laptop ya. Di sana ada chipnya buatan Israel.
Kalau kita tidak kayak prosesor Intel itu ya prosesor itu kan buatan mereka. Kita dari sejak Pentium, zamannya Pentium, kemudian dual core, kemudian Core 2 Duo sampai sekarang Core i5, Core i7, Core i9 dan sebagainya itu juga buatan mereka. HP ini juga kebanyakan ya buatan kalau nggak Amerika, Cina, ya, dimana mereka juga punya ya hutang kezaliman terhadap kaum muslimin. Ya, itu sebatas ya, yang seperti itu sebenarnya sebatas kebutuhan kita, ya, sebatas kebutuhan kita, ya, kita pakai, ya, jangan sampai kita terlena dengan barang-barang mereka sehingga itu menguntungkan mereka dalam dalam dunia bisnis. Dan sekarang jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat sulit juga ketika kita ingin berlepas ya, maka misalnya contoh kita mau bikin toko saja lah, minimarket dan lain sebagainya. Kita mau ambil barang kemana? Kita menghindari Indomaret dan lain sebagainya. Kita mau ambil barang kemana? Mereka stop nggak kasih barang. Makanya ini pertama kekalahan kaum muslimin di bidang ekonomi. Makanya sebenarnya dari hal terkecil saja lah, ya, produk-produk tetangga kita, ya, yang dijual tetangga kita, ketika kita butuh itulah yang kita utamakan. Sambil kita saling tolong menolong, ya. Niatkan ini adalah ta'awun, ya, saling tolong menolong dari yang terkecil. Kadang kan kita jualan teman kita tidak kita beli, kalau kita beli kita tawar semurah-murahnya, ya. Giliran dia makan di McD, di KFC, apa pernah dia tawar? Nggak pernah ditawar, ya. Ini kesalahan kita. Justru cenderung ya ingin menjatuhkan sesama kita kaum muslimin. Ya. Ingin usaha sedikit ya langsung dijatuhkan. Ya, ini sebuah kesalahan besar ya, yang kita alami. Makanya ketika kita berbicara masalah muamalah, banyak yang harus dikoreksi. Ya, banyak yang harus dikoreksi. Pertama, cara pandang kita dulu ya yang harus kita koreksi. Jadi ketika kita berbicara tentang boikot, bukan kita nanti yang memboikot, tapi kita yang diboikot saat ini. Ya, malah kebalik. Dan ini sudah kita pikirkan ya, seperti ini. Ya, dulu pernah ada kasus kaum muslimin pingin punya toko untuk mendukung perjuangan kaum muslimin, bikin toko 212. Sama hypermart gak dikasih barang, mau dapat barang di mana? Ya. Nah, ya. Dari sinilah, ya, ujung-ujungnya kita yang diboikot. Terus kita lihat masalah pandemi kemarin, ketika kita butuh barang ini barang itu tidak ada. Ternyata dari mana itu barangnya? Bukan produksi ini, Pak. Bukan buatan kita. Ya. Kita banyak yang keseharian kita itu ya sebenarnya kita butuhkan, tapi itu sebenarnya ya bukan punya kita sendiri. Ya, makanya ini kita harus sadar, dan juga kita Indonesia ini bukan negara yang produksi untuk menemukan suatu menemukan sesuatu kemudian diproduksi sendiri, tidak. Tapi kita ini masih mengkonsumsi ya buatan orang lain, ya, mengkonsumsi buatan orang lain. Ya, jadi sebenarnya permasalahan masalah ini sangat dalam sekali, dan kita harus kita perbaiki dulu cara pandang kita. Ya, kita mulai dari hal yang terkecil dulu lah. Kita mulai dari hal yang terkecil dulu, kemudian baru kita berbicara yang besar. Ya, itu dulu ya. Jadi tidak bisa kita putuskan
Ustaz, gimana menggunakan produk orang kafir yang kemudian langsung kita katakan itu semuanya haram ya, berarti kita haram semuanya ini ya. Itu berarti dosa ya, itu nanti sesuai dengan tingkatannya ya, sesuai dengan tingkatannya. Kita memilih hotel, misalnya hotel yang sangat mewah sekali dengan hotel yang biasa, nanti ada ada pelajaran sendiri yang mana kita harus bersedekah pada diri kita sendiri ya. Di antaranya poinnya tidak terlalu bermewah-mewahan dalam hal kendaraan, Pak. Kalau kita mau ikuti ya, itu kan bukan main ya, kalau kita mau ikuti kendaraan itu ya. Tapi kalau kita berpikirnya sudahlah, nggak usah terlalu mewah, yang penting kita bisa wira-wiri ya, kesana kemari bawa keluarga dan lain sebagainya ya. Kalau kita berpikir seperti itu ya, itu baik ya, bagus. Tapi terkadang kadang ambisi ya. Ambisi kita, ada mobil buatan Inggris itu Rolls Royce ya, itu dipasarkan di Amerika dan lain sebagainya. Itu mobil ya, kita bisa minta warnanya sesuka kita. Mau mobil warna sesuka kita, mau warnanya seperti apa kita minta, nanti dibikinkan. Bahkan interiornya, dashboardnya itu mau pakai kayu mana dipersilahkan. Nanti pihak Rolls Royce datang diambil kayunya, diproduksi. Ada orang Saudi itu minta dashboardnya dari kayu yang ditanam di belakang rumahnya. Didatangi sama Rolls Royce, kemudian diambil kayunya, dibawa diproduksi ya, kemudian seperti itu. Warna dalamnya seperti apa kita bisa pesan. Harganya 15 sampai 20 miliar. Nah, seperti ini kan bukan kebutuhan sudah ya. Kalau yang seperti ini bukan kebutuhan ya. Tapi ini sudah ya, ambisi ya, ambisi duniawi. Dan kita sudah diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan terlalu ambisi. Memang karakternya manusia itu ya ambisi ya, bukan karena kebutuhan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana li ibni Adam wadiyani min adzhab labataghu tsalas." Seandainya orang itu punya 2 gunung emas, dia tidak akan merasa cukup, minta yang ketiga. Ya. Orang yang punya gaji 1 juta, dia berpikir, ya Allah, kenapa ini gajiku enggak standar UMK? Setelah dia gajinya standar UMK, ya Allah, ini pas banget ini ya, bahkan kurang kebutuhan ini ya. Naik lagi punya gaji 5 juta, yang lain itu motornya sudah agak besar, kok aku motornya masih lama. Ya Allah, seandainya gajiku tinggi saja, dapat gaji 10 juta, ingin lagi ya. Nggak merasa cukup. Bahkan di atas itu ya, punya gaji 100 juta juga seperti itu. Kan pertamanya itu kan ambisi pertamanya saja. Ketika kita ya mendapatkan gaji 100 juta, kemudian setiap bulan kita sudah menerima 100 juta, itu bulan ketiga sudah biasa itu. Apalagi sudah setahun 2 tahun, sudah biasa gaji 100 juta itu. Ya. Awal-awalnya saja ya, seneng, tapi ketika ini sudah biasa saja. Ya. Nah, itulah sebenarnya manusia itu. Karena sebenarnya yang dikalahkan adalah ambi. Hal seperti ini bisa kita mulai berpikir, ya Allah, kalau saya tidak beli barang semahal ini karena ini jelas ya menguntungkan mereka ya, dan lebih baik saya infakkan kepada yang membutuhkan. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita rubah. Cara berpikir seperti inilah yang harus kita rubah. Banyak orang ketika dimintain misalnya infak, sedekah dan lain sebagainya, alasannya banyak sekali. Tapi ketika dia milih misalnya kendaraan atau dia perjalanan, hotel ini dan lain sebagainya, dia nggak mikir itu. Yang seperti itu tidak mikir. Karena begitulah setan selalu menakut-nakuti dia ketika ketika kita hendak ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita infak, takut miskin. Tapi ketika kita menghambur-hamburkan duit, tidak ada takut miskin. Ya.
Nah, inilah apa yang harus kita, cara pandang seperti ini yang harus kita rubah dari diri kita. Barangkali ada yang lain, dipersilahkan. Ustaz, tadi dijelaskan mengenai kondisi saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan, berpilihan yang ada di kita adalah ikut membantu dalam arti fisik ke sana satu, kemudian yang kedua membantu dalam dana gitu ya, penggalangan dana, kemudian yang ketiga adalah berdoa. Mungkin satu agak susah kalau di negara kita ini untuk ke sana gitu ya. Terlepas dari semangat kita dan kesedihan kita dengan kondisi itu. Nah, apakah ada panduan Ustaz, kira-kira dari pilihan-pilihan apa yang bisa kita lakukan sebagai saudara sesama muslim terhadap saudara kita di Palestina itu yang kira-kira mendatangkan ridho Allah gitu, dari ketiga pilihan, atau mungkin ada pilihan yang lain dari ketiga kali, bisa dijelaskan? Terima kasih. Iya. Pilihan lain dari saat ini, dan ini sudah berjalan ya. Itu kan tadi dasar ya, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan dana. Ya, kalau kita yang ke sana jangan-jangan bukan menjadi solusi, tapi beban bagi mereka. Ilmu militer nggak ada, kemudian caranya ke sana juga kayak apa, ya nggak paham dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang yang terpenting ini langkah mereka sekarang, Yahudi ini, bagaimana mereka menjatuhkan mental wartawan yang meliput di sana. Makanya kebanyakan keluarganya mereka yang dibom sekarang, wartawan-wartawan itu. Ya. Jadi ini upaya untuk memutus informasi apa yang ada di sana, apa yang terjadi di sana itu tidak sampai keluar. Ya. Dan ini langkah mereka. Kalau kita sekarang perhatikan, kita punya grup misalnya Telegram atau di IG misalnya, kita berbicara tentang isu Palestina, kemudian di situ ada darah yang diupload, kemudian bicara tentang kelompok-kelompok perlawanan yang ada di sana, ya namanya ditulis, itu pasti dibanet. Ya. Mereka sudah siapkan di servernya, sudah di kata-kata kunci itu sudah dia siapkan. Ya. Ini apa sebenarnya tujuannya? Supaya tidak menyebar kemana-kemana. Jadi ketika kita punya follower banyak, mungkin dari kita Telegram atau YouTuber dan lain sebagainya, itu perlu ini. Ya, tapi hati-hati, pastinya harus ada kata-kata sandi, tidak ada kata-kata yang harus dihindari, ya, supaya tidak kena banet. Ya, kan kita banyak sekarang teman-teman kita Instagramnya itu kan videonya tidak bisa diakses, anunya tidak, ya, itu di banet. Ya. Saya mengikuti beberapa wartawan di sana di Palestina itu, dan juga syekh-syekh yang ada di sana, ketika ngupload itu banyak yang dihapus ya sama IG, dan banyak yang Telegramnya di banet. Ya. Jadi nggak harus ada cara-cara yang lain. Ya, inilah sebenarnya yang bisa kita lakukan juga. Ya. Jadi kita bukan saja berinfak untuk diri kita saja, ya, tapi kita usahakan ngajak orang lain, terutama orang-orang yang agnia, orang-orang kaya itu kita ajak untuk berinfak. Ya, kita pahamkan mereka, kemudian kita jelaskan kejadian yang ada di sana. Ini penting. Ya, pertama itu sekarang, dan ini perang informasi itu bukan main. Kalau kita lihat kan sekarang informasi sebenarnya seperti apa, tapi nanti pasti Israel menurut versi mereka kayak pengeboman rumah sakit, ya, kata mereka, oh enggak, ya itu bukan kita yang ngebom,
itu roketnya dari pasukan Islam sendiri yang ke sana. La haula wala quwata illa billah. Ya itu kan ya tikus yang ada di sana aja nggak percaya mungkin ya. Ya. Itulah apa mereka itu. Bagaimana perang informasi itu bukan main saat ini. Ya. Dan ini berpengaruh juga. Ya. Yang seperti ini pengaruh. Apalagi kan sudah jelas presiden kita sudah mengutuk tindakan kekerasan dan meminta untuk menghentikan ya perang dan sebagainya, tapi tidak didengar ya oleh mereka. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara selanjutnya bagaimana kita ngasih edukasi ya kepada kaum muslimin, kepada anak-anak kita ya, bagaimana sebenarnya sejarah Palestina itu. Banyak orang kan nggak paham. Ya. Banyak orang nggak paham. Ya, konflik sekarang itu orang nggak paham. Ya. Orang nggak paham kalau itu penjajahan. Ya. Nah, ini harus dipahamkan. Ya. Harus dipahamkan bagaimana sejarahnya dahulu seperti apa. Ya. Kemudian kenapa kemudian dipisah, kemudian mereka selalu merampok ya rumah atau lahan warga Palestina, kemudian sampai diambil sampai sekarang mengecil seperti itu. Lihatlah peta ya Palestina itu ya dari tahun sebelum 1940-an. Itu dahulu itu Palestina semuanya, Yahudi itu di Gaza itu dulu ya cuma 2% aja. Di tempat lain banyak tapi tidak sampai 50%. Ya. Dulu itu mereka ada cuma ya berdampingan. Ya, cuma sedikit, persentasinya sedikit. Dan dulu mereka itu di backingi Inggris, ya, di backingi Inggris. Ya, setelah Inggris baru diambil oleh Amerika sampai saat ini. Ya, mereka sudah punya tempat sendiri, kemudian bahkan mereka sekarang lebih besar, tempatnya jauh lebih besar. Bahkan Palestina sekarang sudah jauh lebih sedikit. Ya cuma sisa berapa persen saja dari negeri Palestina itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus dipahamkan. Tidak hanya paham berita oh ini ada perang Israel sama Palestina, tidak, tapi kita harus paham juga sejarah. Mereka itu terjajah ya. Dan mereka sangat tidak aman. Bagaimana pesawat 24 jam ya di atas mereka dan sewaktu-waktu akan menurunkan bom ya ke rumah-rumah mereka. Tidak pandang bulu siapa yang ada di dalamnya ya. Makanya sekarang yang bukan saja yang terbunuh langsung tapi yang tertimbun, yang tidak bisa diambil itu banyak sekali. Ya, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu terpenting ya untuk kita lakukan selain tadi ya kita doa dan kita menyumbangkan harta kita untuk mereka. Ya, makanya para pejuang Islam dahulu itu kan sampai tidak mau ketawa sebelum Baitul Maqdis itu bisa dibebaskan. Dan kita perhatikan sekarang kan aturan masuk ke masjid sendiri itu diatur mereka, Pak. Aturan masjid ke Masjidil Aqsa itu tidak boleh masuk kecuali di atas 50 tahun, itu pun dibatasi. Kemudian tidak boleh masuk yang di umur 17 tahun ke atas. Anak-anak boleh. Itu diatur. Masuk masjid diatur sama mereka. Ya. Bahkan kemarin-kemarin sedikit. Ya, yang sholat itu yang diizinkan hanya sedikit saja. Ya, bayangkan itu. Ya, Masjidil Aqsa besarnya seperti itu. Tapi yang diizinkan sama dengan 1-2 soft kita ini. Kadang diizinkan banyak, tapi rata-rata itu di atas 50 tahun. Ya. Yang diizinkan untuk masuk sholat di sana. Ini kita harus tahu. Ya. Yang seperti ini harus paham. Ya. Bahwasanya yang terjadi sekarang ini adalah penjajahan. Itu ya. Itulah diantara sekian cara kita untuk ya, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang. Ini sudah mau 6:30 ya, kita tutup sampai di sini saja. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.